Dipersilakan kepada ibu untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Ini selaku moderator kita, yaitu Ketua Dharma Wanita Persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya jalannya udah bisa biasa lagi. Tadi jalannya harus agak cantik gitu Bu. Oke, terima kasih sekali Ibu. Kita akan melanjutkan untuk acara dialog budaya yang temanya hari ini sangat menarik sekali. Saya juga sudah melihat banyak ibu-ibu menggunakan lurik begitu ya. Ini lurik memang kain khas yang banyak begitu pecintanya, dan hari ini kita akan kedatangan tadi beliau sudah rawuh, sudah bersama kita di sini, sudah menampilkan karya-karya yang sudah ditekuni dari awal begitu adalah baju lurik. Beliau adalah Ibu Nini, fashion designer kita. Sebelum saya memanggil beliau, izinkan saya menyampaikan dulu CV dari Ibu Nini. Ibu Nini dikenal di dunia fashion sebagai Nini and Workshop gitu, yang punya koleksi baju lurik begitu khususnya. Nama asli beliau adalah Ibu Dwi Suwityanti, tetapi lebih populer gitu dengan nama Bu Nini. Bu Nini sendiri ini sudah memiliki pengalaman dan karir kebusanaan sejak tahun 1995 begitu Ibu. Dan dari cerita beliau sangat aktif begitu dalam berbagai pagelaran busana lokal, nasional maupun internasional. Beliau juga aktif dalam riset penelitian dan juga penulisan terkait tenun tradisional lurik sejak tahun 2007. Jadi Bu Nini ini benar-benar sangat cinta begitu dengan lurik, dan kita akan banyak menggali begitu ya Ibu untuk lurik dari beliau. Kita panggil bersama, beri tepuk tangan meriah untuk Ibu Nini. Ya, apa kabar Ibu Nini? Baik nih. Nggak bisa disampaikan lagi. Ya, mungkin Bu Nini boleh menyapa dulu ibu yang ada di sini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pecinta tadi sudah cukup saya kira. Jadi Bu Nini mungkin sebelum kita banyak begitu berdiskusi terkait lurik, mungkin Bu Nini boleh menyampaikan atau bercerita begitu kepada kita sejak Bu Nini menggeluti lurik. Mungkin kami di sini juga ingin tahu terkait sejarah ataupun asal mula dari lurik begitu di Indonesia ini seperti apa begitu Bu Nini? Kalau tentang sejarah lurik itu sebetulnya tidak terlalu bisa ditelusuri, belum pernah ada yang meneliti sampai sejauh itu. Tetapi kalau tenun itu memang sudah tahun 16 itu sudah ada. Jadi ada di museum itu dari terbukti Tadi ngono apa ada diadiki orang juk kepotong enggak tenunan begitu. Kalau tenunnya begitu. Tetapi lurik sejak ditemukan pewarnaan, mewarnai benang. Nah, itu menjadi ada warna mereka hitam, kemudian putih, jadilah lurik. Lurik itu dari kata lorek. Ya, lurik itu. Ketika polos, almarhum Pak Yoyo itu selalu mengatakan lurik itu polos. Ya, karena prosesnya saya kira begitu. Jadi lurik itu berarti masuk ke dalam kelompok kain tenun tradisional. Tenun tradisional ada dua hal. Lurik itu ada yang membujur, ada yang melintang. Jadi garisnya itu ada yang membujur, ada yang melintang, atau kombinasi keduanya. Sehingga
muncul motifnya, namanya cacahan. Cacahan. Ya, seperti yang tadi kita lihat di fashion show begitu dia ibu, ternyata lurik itu punya motif yang sangat beragam gitu. Sangat beragam. Jadi Dan kebetulan yang tadi banyak diperagakan itu adalah koleksi lama saya, karena ketika proses membuat buku sebetulnya saya main ke beberapa museum dan ketemu dengan niat awalnya itu menginventarisir motif, lalu jadilah buku. Nah dari sana itu ada namanya. Jadi dari motif-motif yang ada di buku yang sekaligus ada deskripsinya, itu lalu saya buat ribuan. Ada sekitar 68 motif itu. ada 68 motif. Ada 68 motif lurik di seluruh Indonesia. Lurik ini sebenarnya asal atau mulanya ini dari daerah mana ya? Kalau Jawa, ya, di tempat lain ada, tapi berbeda nama. Kemudian ada juga tenun dengan teknik ikat, memberi motif dengan teknik ikat disebut tenun ikat. Di tenun ikat di Manado dengan yang di Bali namanya berbeda, tapi tekniknya sama. Ada bentengan, ada apa yang di Bali, banyak. Tapi intinya dari seluruh Indonesia itu ada kain tradisional tenun, entah itu songket. Kalau songket berbeda lagi, ketika mereka ditenun itu disisipi motif yang disebut songket. Kira-kira itu. Berarti kalau lurik ini adalah kain tenun tradisional dari Jawa. Jawa. Tadi Bu Nini sempat menyampaikan ada 68 motif begitu. Nah, mungkin kalau kita boleh tahu Bu Nini 68 motif itu apakah ada pengelompokannya atau sebenarnya ada arti-arti dari motif lurik itu sendiri? Tidak ya Bu? Jadi kalau waktu itu saya lihat di museum, itu ada di museum tekstil, kemudian ada di museum nasional, kemudian saat itu saya berkenalan dengan almarhum Pak Wahyono. Beliau adalah kurator tekstil di museum nasional kita. Tidak semua ada namanya, tetapi ada yang nama, ada yang tidak. Mereka dan lurik itu berasal dari rakyat jelata, munculnya dari rakyat jelata. Jadi tidak ada filosofinya. Tetapi saya bisa cerita bahwa yang dikenalkan oleh Ibu Rektor hari ini namanya adalah orang segebon dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya unang-unang seaman. Jadi gemerlap atau kira-kira. Sama tadi berarti artinya apa ya Bu? Unang-unang itu hewan-hewan yang seaman, banyak gitu. Kalau yang dipakai kunci itu namanya bodro abang. Ada bodro abang, ada bodro hijau, ada kuning, gitu. Kira-kira itu. Tidak semuanya ada namanya sih. Kalau yang dipakai Bu Indun ini sudah motif baru. Ini termasuk model apa? Motif modern Ya, begitu. ya. Berarti dibagi menjadi motif tradisional, kemudian motif yang modern. Kalau untuk motif-motif yang tradisional atau yang lama, apakah itu juga masih bisa kita temukan atau ini hanya terbatas pada pengrajin-pengrajin yang generasi lama ini Bu Nini? Sebetulnya kemarin saya memang sekarang saya ingin bercerita tentang sekarang. Sekarang itu kemarin ketika Bu Wati mengunjungi beberapa pengrajin, kemudian bercerita kepada saya betapa punya mereka, berarti dari zaman itu sampai sekarang belum ada perubahan. Karena saya melakukan sesuatu karena kecintaan, saya tuh berpikiran begini, ingin membangun sesuatu
bisnis. Waktu itu saya mengundang banyak sekali pengrajin lurik, betul-betul pengrajin berkelompok-kelompok itu. Saya pertemukan dengan, saya masih aktif, saya pertemukan dengan buyer potensial. Jadi waktu itu kami mengadakan di Royal Ambalukmu tahun 2011, masih baru buka lagi. Kemudian membangun citranya ya seperti hari ini kita lakukan fashion show, itu salah satu membangun citra lurik. Tapi kalau tidak dilakukan, kalau hanya dilakukan dua ya timbang. Kalau pengalaman saya dengan pengrajin itu banyak banget. Jadi berarti harus dibangun sumber dayanya, kemudian sistem bisnisnya, gitu, dan juga citranya. Jadi untuk kita ini para ibu-ibu yang ada di sini mungkin bisa membantu membangun citranya, begitu kemudian citra dan bisnisnya, gitu deh. Kalau bisnisnya ini dengan membeli hasil-hasil lurik dari pengrajin, ya. Karena sebetulnya melestarikan, ini kan upaya melestarikan. Menurut saya tidak perlu dengan program yang berat, ya. Yang penting ketika sesuatu itu bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakatnya, kita itu pasti lestari, pasti lestari. Jadi kalau lurik itu secara ekonomi itu menghidupi mereka, itu pasti ada lestari. Kira-kira begitu. Ya, tadi ada satu lagi dari SDM-nya. Nah, ini Bu Nini sendiri sudah membuat bukunya. Ini nanti hari ini ada buku yang bisa dibagikan. Ada buku yang dibawa belum? Sudah habis. Ya, mungkin nanti kalau ada judul dan lain-lainnya, kalau nanti ada ibu yang tertarik membaca, gitu ya, nanti mohon bisa diinformasikan. Termasuk tadi Bu Nini sudah membuat video juga ibu-ibu terkait dengan dokumenter, video dokumenter yang tadi sudah kami putarkan di awal. Nanti itu juga bisa dilihat nanti kita share untuk videonya. Jadi ibu-ibu pecinta lurik di sini boleh mengangkat tangan, ibu-ibu yang cinta dengan lurik. Semuanya cinta dengan lurik. Jadi kita beri aplaus untuk lurik Indonesia yang sangat luar biasa, gitu. Jadi tadi ada 3 hal kita bisa berkontribusi, begitu dia, untuk melestarikan budaya kita ini. Pastinya ibu-ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bu Nini. Mohon izin ini saya buka bagi ibu kesempatan untuk bertanya, sementara 3 orang. Karena waktu kita terbatas, kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya langsung ke pakar lurik boleh mengangkat tangannya. Jadi silahkan. Jadi ada 1. Panitia boleh dibantu mikrofon. Jadi boleh disebutkan nama dan asal UP-nya, jadi ibu. Nama saya Rita Mudraja dari Fakultas Ekonomi. Untuk perawatan lurik ini biar nggak meledus gimana ya? Punya saya dibeli terus dipakai 3 kali 4 kali udah meletus. Jadi untuk perawatan apa itu harus disetrika atau bagaimana? Petenun atau waktunya? Jadi terima kasih banyak ibu. Mungkin langsung dijawab. Baik, jadi lurik itu memang Ini kira cocok. mudah melelahnya, mudah lumpuh ya, meleleh. Artinya memang tidak kuat gitu. Sebetulnya dicuci biasa tidak apa-apa, yang penting dijemur itu tidak di ini jawaban yang sebetulnya sudah lama diketahui ibu-ibu. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar melakukannya. Jadi jangan dijemur di tempat yang terik matahari, kemudian menyimpannya itu dibalik ibu. Menyimpannya itu bagian dalam diletakkan di luar. Karena walaupun di dalam lemari, tetapi kalau tidak
bagaimana kalau saya ingin mengkombinasikan antara lurik dan batik atau dengan kain lain. Kemudian idealnya kalau merendam sebelum dijahit itu apa sekedar celup-celup gitu aja atau ada jangka waktu tertentu untuk merendam agar nantinya tidak menutup begitu. Jadi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang perlu kita pahami adalah untuk apa merendam gitu ya. Proses pembuatan lurik itu, benang itu dipanteng. Itu kan supaya dia lurus, benang itu dipanteng. Nah, maka ketika direndam itu sebetulnya mengembalikan posisi benang dari yang kepanteng tadi menjadi normal gitu. Kalau saya lebih senang lurik ini saya masukkan mesin cuci, jadi tidak sekedar direndam karena membuang juga sisa-sisa pewarnaan. Jadi biasanya pewarnaan di masyarakat pengrajin itu tidak sempurna sehingga kadang-kadang luntur. Itu kan sebetulnya itu hanya sisa benang, sisa pewarnaan. Maka kalau saya masukkan mesin cuci, dia tidak akan rusak karena kuat. Setelah dikeringkan, sebelum kering langsung dipres, langsung disetrika itu, sehingga dia tidak akan rusak. Karena kalau sudah kering, sulit banget untuk bisa jadi rapi, Bu. Itu kira-kira. Jadi kalau sudah seperti itu, antara batik dengan lurik aman saja. Tergantung lagi batiknya. Apakah materialnya itu juga sama-sama katun atau sutra? Jangan sampai dengan sutra atau beda karakter. Berarti tadi tidak hanya merendam, tapi justru dicuci sekalian gitu, tanpa sabun, berarti tanpa deterjen. Jadi sama-sama Ibu, kita buka satu pertanyaan lagi, monggo. Terima kasih. Perkenalkan saya
sebetulnya malah saya diundang oleh Dewan Riset Daerah Klaten karena kebanyakan lurik itu diproduksi di Medan. Jadi kalau di Jogja ada, itu biasanya orang Medan menikah dengan siapa kayak gitu, sehingga dia terus buat kerajinan di sini. Kebanyakan seperti itu, sehingga sebetulnya Dewan Riset Daerah Klaten waktu itu sangat kreatif karena itu sangat murah dan materialnya adalah benang sisa dari pabrik. Maka itu yang disebut mereka menyebutnya itu sakgando. Sakgando itu satu pasang kain yang lebarnya 50 cm, panjangnya 2 meter. Satu pasang itu harganya 13.000. Saya masuk akal menurut saya. Dia masih berbenang, masih harus lurus dan benang mewarnai, dan dijual. Nah, waktu itu kami langsung dengan saat itu Profesor Sumitro berbuat sesuatu dan dibiayai oleh government organization milik Jerman, itu masuk ke sana. Dan pemerintah Klaten itu saat itu ingin supaya masyarakat lurik ini tumbuh dengan besar. Lalu ada SK untuk seragam pegawai negeri itu seterapkan di statunya lurik tanpa melihat kapasitas produksinya seberapa, pengrajinnya jumlahnya seberapa, kesamaan pewarnaan itu tidak dilihat. Maka tidak mampu mencukupi itu dipersilakan. Nah, ketika sudah menjadi keputusan dan ini harus terpenuhi, maka yang masuk adalah pabrik tekstil, kira-kira begitu. Nah, ketika pabrik tekstil masuk, pasti dia lebih stabil warnanya, motifnya ya cuma seperti itu, garis-garis. Nah, masyarakat pengrajin lurik itu zaman itu ada istilahnya di kalender. Saya juga nggak habis pikir kenapa namanya di kalender. Jadi setelah ditenun, kain itu dipres sedemikian rupa supaya menyerupai buatan pabrik, supaya halus seperti buatan pabrik. Lalu saya menanyakan, jangan di sini bedanya. Jadi sebetulnya tergantung materialnya, Bu. Kelihatan kok yang kasar dan tidak kasar, tetapi yang paling penting adalah treatment sebelum untuk produksi apapun. Jadi tadi dicuci dan lain-lain itu penting sekali. Jadi tadi semua yang untuk show itu sudah lewat pencucian, proses itu semua tanpa kecuali. Kalau dipegang juga, kalau masih belum di treatment, kita memang sulit. Semuanya kaku karena ada proses dikanji juga, kira-kira. Kemudian bahasa yang membedakan atau menciri ya bahan yang baik. Kalau yang produksi pabrik itu sangat stabil, tidak mungkin ada benang brondol sedikit. Kalau lurik itu kadang-kadang pengrajinnya itu benang putus, dia nggak akan lakukan apa, biar aja dulu gitu. Sambungannya juga manual, pasti ada sesuatu yang tidak semulus buatan pabrik, tidak stabil. Bahkan ketika menenun zaman itu, mesin menenun itu diletakkan di luar. Siang dia menenun, malam udara dingin dia menyusut, besoknya dia menenun lagi, sehingga begini, Bu. Itu memang terjadi. Tapi sekarang lebih banyak sudah sadar kayaknya, sudah banyak yang paham itu. Baik, terima kasih Bu Nini. Ini diskusinya sangat menarik begitu ya Ibu-ibu. Namun karena waktu kita terbatas, nanti bagi ibu-ibu yang masih ingin berdiskusi tentang lurik, boleh ya Bu Nini, jadi nanti bisa berdiskusi di akhir acara begitu jadi ibu-ibu. Jadi mungkin sebagai penutup terakhir Bu Nini ada pesan untuk mungkin ibu-ibu ini
saja belum tidak satu tanaman dilarisi. Karena dengan begitu tanpa program macam-macam kita sudah melestarikan lurik karena bermanfaat bagi masyarakatnya secara ekonomi. Jadi cukup singkat dilarisi. Jadi ibu nanti setelah selesai acara di luar ada UMKM lokal begitu yang ini dari berbagai daerah sekitar Jogja, monggo dilarisi begitu. Jadi ibu pesan dari ibu. Jadi terima kasih banyak Bu Nini atas sharingnya. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Bu Nini. Dan saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu Dewi Puspita, Arif Setiawan serta ibu Nini yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik dan bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber kami. Ibu Nini tetap ada di panggung. Ibu Nini Mas Ebu masih berada di tempat akan diserahkan sertifikat. Kemudian dilanjutkan foto bersama dengan Ibu Rektor Mohon dan jajanannya bisa berfoto bersama ibu-ibu. Wati